mafhum mukhalafahnya berarti orang yang tidak masuk Islam tidaklah orang yang berakal. Artinya tidak menggunakan akalnya maksimal untuk memahami kebenaran. Najia TV, meniti jalan selamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada hari yang berkah dan mulia ini selain rasa syukur dan puji kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Alhamdulillah atas izinnya jua kembali kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka ketaatan kita kepadanya, melaksanakan fardu salat Jum'ah berjamaah, merupakan a'yadul usbu'iyah, hari raya mingguan bagi kita kaum muslimin, mempererat silaturahmi, memperkuat ukhuwah, mendengarkan khutbah sebagai dalam rangka nasihat kepada kita semua. Ad-dinun nasihah, agama itulah nasihat. Pilar inilah yang menjadi titik tolak kebenaran, bahwasanya kita manusia sering lalai dan lupa. Dengan kita hadir di Jumat ini diingatkan hati kita yang lalai, hati yang kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kemuliaan Allah kepada kita yang harus kita syukuri. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada kekasih kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, keturunan beliau, dan para sahabat beliau yang telah mati-matian mengorbankan harta nyawa demi tersampaikannya dakwah tauhid ke persada dunia ini, sehingga kita hari ini yang jauh dari kehidupan beliau dapat masuk ke dalam agama yang lurus, yang nyata ini sebagai pembimbing kepada kita menuju jalan kebenaran. Fa insyaallah taala inilah yang akan menghantarkan kepada kita kebahagiaan, tidak saja kebahagiaan di dunia, tetapi adalah kehidupan abadi yang akan kita terima nanti di alam akhirat. Maka senantiasalah kita berkirim salawat dan salam, terutama pada hari Jum'ah ini kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha asyarah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, dari mimbar yang mulia ini senantiasa khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan kita semua. Mari kita terus tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulnya, dan meninggalkan larangan-larangannya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita sudah mengamalkan ini, wujud nyata daripada kebahagiaan yang akan kita capai, terang bagi kita jalan di dunia ini, kita tidak akan berada dalam kegelapan karena telah terang cahaya Islam itu. Lailuha kanahariha la yanzihu anha illa halik. Malamnya seperti siangnya, tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang yang celaka. Kaum muslimin, saudara-saudaraku sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Tema khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah mendudukkan akal pada tempatnya. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, betapa banyak orang yang mendewakan akal, bahwa segala sesuatu itu harus dipikirkan, harus berdasarkan akal dan berdasarkan logikanya semata. Bahkan kalau seandainya suatu perkara itu bertentangan dengan akalnya, walaupun itu termaktub di dalam kitab sucinya dan diterangkan oleh Rasulnya dalam sunnahnya, mereka tinggalkan wahyu dan mereka kembali kepada akalnya. Subhanallah, luar biasa fenomena ini kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Dan inilah kelompok yang mengagungkan akal sehingga menempatkan wahyu di bawah akalnya, sehingga mereka memahami segala permasalahan di dalam agama ini, mereka kembalikan kepada akalnya. Kalau akalnya menerima maka mereka terima, kalau akalnya menolak maka mereka menolak nas yang sharih dan nyata itu. Falyadzu billahi min dzalik. Maka sebelum kita jauh melangkah kepada itu, perlu kita cermati kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, dan perlu kita pahami bahwasanya setiap kita insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena kita ketahui bahwasanya setiap wahyu Al-Quran dan hadis yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah petunjuk dan penerang kepada kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkewajiban menyampaikan kepada kita semua apa yang beliau terima dari wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui perantaran malaikat Jibril kepadanya, yang semuanya itulah kebenaran yang mutlak beliau sampaikan. Maka konsekuensi kita sebagai orang yang beriman adalah apa yang Allah abadikan dalam firman-Nya di dalam surah At-Taghabun ayat 12. Wa atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Fa in tawallaitum, jika kalian berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Kaum muslimin Allah, hamba Allah yang berbahagia, Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan dalam suatu ungkapan beliau, di mana dia katakan minallahi warisalah, minallahi ar-risalah wa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-balag wa alaina at-taslim. Artinya adalah dari Allah lah wahyu itu, dan kewajiban kepada Rasul menyampaikannya, dan kepada kita umatnya adalah at-taslim, menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, maka tidak ada pilihan bagi seorang muslim untuk berpaling kepada selainnya. Tidak ada hak bagi seorang muslim untuk mendahulukan perkataan selain perkataan Allah dan Rasulnya. Tidaklah perkataan Kiai A, tidaklah mendahulukan perkataan Buya B, tidaklah menentukan perkataan Ustadz si fulan. Kalau datang kepada mereka dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uhu, mereka tinggalkan dan mereka menuju apa yang Allah seru dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah pantas, tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa menduruki Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata.
Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lihat komentar dari ulama besar Ibnul Qayyim rahimallahu taala mengomentari ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini. Maka beliau mengomentari ayat ini menunjukkan bahwa jika telah ada ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya dalam setiap masalah, baik dalam permasalahan hukum ataupun kabar atau berita seperti permasalahan akidah, maka seorang tidak boleh memberikan pilihan selain pada ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Dan Rasul tadi lalu dia berpendapat dengannya, sikap berpaling kepada ketetapan selain Allah dan Rasul-Nya sama sekali bukanlah sikap seorang mukmin. Maka dari sini menunjukkan bahwa sikap semacam ini termasuk menafikan, meniadakan keimanan. Ini beliau sampaikan. Maka kami muslimin yang Allah berbahagia, konsekuensi kalau kita menolak nas, menolak dalil yang telah sharih dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, batal keimanan kita, tidak ada lagi gunanya kita mengucapkan syahadat. Faliyadu billahi min zalik. Maka kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, untuk itu kita melihat bagaimana harusnya kita menggunakan akal yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah kepada kita, yang membedakan kita dengan hewan, yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Kesempurnaan akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membedakan insan yang sempurna dengan makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan apa perintah Allah? Maka perintah menyimak dan merenungkan Al-Quran dengan akal. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, ketahuilah bahwa akal adalah syarat agar seorang bisa memahami sesuatu sehingga membuat amalan menjadi baik dan sempurna. Akal yang baik saja yang bisa mendapatkan taklif, beban syariat. Maka orang yang berakallah mereka yang akan mengamalkan syariat. Kalau orang yang tidak berakal, maka gugurlah hukum kepadanya. Tidaklah mereka dijadikan orang mukallaf, orang yang dibebani hukum-hukum agama. Maka kita gunakan akal untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, afala yatadabbaruna Al-Quran, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Surah An-Nisa. Ini perintah Allah kepada kita agar kita mentadabburi, mempelajari, memahami Al-Quran, kalamullah, yang dengannya kita akan mendapatkan hidayah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita merenungi, mendapat istifadah, pelajaran, mauizah adalah dengan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui perenungan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan juga, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kalian menyeru manusia untuk berbuat yang baik dan kalian melupakan diri-diri kalian sementara kalian membaca kitab atau Taurat? Apakah kalian tidak memiliki akal? Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, ini perintah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diperintahkan untuk menggunakan akal kita ini. Dan juga Allah katakan dalam firman yang lain, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahami. Apakah kamu tidak memahaminya? Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, untuk itu mari kita tempatkan akal yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membaca, merenungi makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, yang semuanya itu adalah petunjuk kepada kita. Kemudian Al-Quran sebagai kitab suci kita, ini adalah merupakan menggunakan dalil akli atau dalil logika. Kenapa kita demikian kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia?
Hal ini sebagaimana dapat kita lihat dalam permisalan-permisalan yang digunakan dalam Al-Quran. Permisalan tamtsil yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tauhid di dalam firman-Nya, "Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Ini adalah ciptaan Allah, maka tunjukkan kepadaku apa-apa yang diciptakan selain dari aku. Ini membutuhkan pemikiran, akal. Begitu banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai bayan petunjuk nyata ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diciptakan oleh ilah, oleh Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Afala ta'qilun, apakah mereka tidak menggunakan akalnya? Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga Allah Subhanahu wa taala katakan untuk perenungan kepada kita, menggunakan akal kita ini akal sempurna. Wa ahyayna bihi baldatan maitan kadzalikal khuruj, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, tanah yang kering, seperti itulah terjadinya kebangkitan, bi'tsah, berbangkitnya kita pada hari kiamat. Kaum muslimin, Allah turunkan hujan dari langit sebagai bukti keesaan dan kemahakuasaan Allah kepada kita. Dengan diturunkan hujan ini pertanda nikmat dan berkah yang Allah berikan kepada kita, menghidupkan tanam-tanaman, memberikan minuman kepada hewan ternak dan kita semua. Ini adalah bermanfaat bagi orang-orang yang berakal. Kemudian kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, bagaimana urgensi akal dalam syariat Islam, bagaimana tinjauan syariat Islam tentang akal kita ini. Maka ada 4 perkara yang harus kita ketahui agar kita betul-betul akal yang dititipkan Allah kepada kita itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan sesuai yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urgensinya kaum muslimin hamba Allah, yang pertama adalah Allah hanya menyampaikan kalamnya, firman-Nya kepada orang yang berakal, karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariatnya. Maka Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala ini, firman Allah diturunkan kepada orang-orang yang betul-betul berakal. Maka kalau betul-betul mereka menggunakan akalnya, mereka akan masuk ke dalam Islam kafah. Mafhum mukhalafahnya berarti orang yang tidak masuk Islam tidaklah orang yang berakal. Artinya tidak menggunakan akalnya maksimal untuk memahami kebenaran. Wa dzikra liulil albab, dan pemberi peringatan bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Subhanallah. Maka ini sempurnanya kita kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Akal kita yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kepada kita kebenaran yang hak, apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kita imani, walaupun terkadang bertentangan dengan akal kita semua. Yang kedua adalah urgensi akal. Akal merupakan syarat yang harus dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif atau beban syariat dari Allah Ta'ala. Hukum-hukum syariat tidak berlaku bagi orang yang tidak menerima taklif, seperti pada orang gila yang tidak memiliki akal. Maka yang kedua ini adalah akal dijadikan syarat di dalam agama kita. Orang-orang yang menerima syariat Allah ini adalah orang yang berakal, taklif, dan menjalankan agama sesuai dengan petunjuk dari Allah dan membimbing akalnya. Berarti orang-orang yang tidak beribadah, orang-orang tidak mau menerapkan syariat Islam, walaupun dia mengaku beragama Islam, bukanlah orang yang berakal. Artinya apa? Tidak menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah SAW katakan, rufi'al aqlam an thalathah, anin naim hatta yastaykif, wa anis sabi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta ya'kil. Pena diangkat, kata Rasulullah SAW, dibebaskan dari 3 golongan. Orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia mimpi basah, dan orang yang gila sampai ia kembali sadar. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kaum muslimin Allah yang berbahagia, ini
jelas kepada kita apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya orang-orang yang dibebankan syariat, yang menjalankan syariat itu terlepas dia. Maka anak-anak tidak wajib bagi mereka menjalankan syariat Islam kecuali tadrib, kecuali pelatihan. Kita biasakan mereka, membawa mereka untuk salat ke masjid. Kita didik mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajari mereka puasa. Ini dalam rangka tarbiyah, mendidik mereka agar nanti setelah mereka mumayyiz, bisa membedakan yang hak dan yang batil, dan telah mimpi, maka mereka sudah mukallif, sudah dibebani dengan hukum Islam. Orang yang tidur, mereka tidak dibebankan hukum syariat sampai mereka sadar. Dan begitu juga orang yang majnun, orang yang gila, bebas hukum pada mereka karena mereka tidak yang berakal. Begitu sempurnanya Islam. Maka orang-orang yang menjalankan syariat Islam adalah orang yang terbebas dari 3 perkara ini. Maka kita sudah dewasa, kita sadar, dan kita memiliki akal jauh dari hal yang disebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia adalah Allah Ta'ala mencela orang yang tidak menggunakan akalnya, semisal perkataan Allah pada penduduk neraka yang tidak menggunakan akal. Maka ini permisalan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, bahwasanya penyesalan orang-orang kufar nanti adalah mereka tidak menggunakan akalnya di dunia ini, dan jadilah mereka khalidan fiha finnar, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Maka Allah pertanyakan nanti pada mereka, kenapa kalian waktu dunia tidak menggunakan akal kalian yang sehat? Sudah jelas-jelas kebenaran disampaikan oleh para rasul, anbiya. Ini kebenaran yang akan membimbing kalian kepada jalan keselamatan. Kenapa kalian masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kalian masih beribadah kepada makhluk? Ini kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, bahwasanya kita ahlu tauhid yang mengenal akidah sudah merdeka kita dari kejahilan, tahrilul ukul minal jahalah, merdekanya akal kita dari kebodohan. Lihat bagaimana kebodohan orang musyrik. Apakah mereka menggunakan akalnya? Apa yang dikisahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita, yang dikisahkan Allah dalam firman-Nya, setelah Ibrahim meratakan seluruh patung-patung dan meninggalkan satu patung saja yang besar, kemudian mereka mendatangi Nabi Ibrahim, engkaukah yang menuntuhkan berhala-berhala ini? Maka Ibrahim katakan, tanyakan, fas'al, tanyakan kepada yang sepuh ini, kepada yang tua ini, siapa yang melakukan ini. Kalau mereka sadar kembali, mereka itu adalah kebodohan dan kejahilan. Tapi karena hawa syaitan yang merasuki jiwa dan akal mereka, mereka tetap bertahan dalam kebatilan mereka. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, yang keempat adalah penyebutan begitu banyak proses dan anjuran berfikir dalam Al-Quran, yaitu untuk tadabbur dan tafakkur, seperti Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, la'allakum tatafakkarun, ya, afala ta'qilun, dan yang lain-lain di dalam Al-Quran yang mendorong kita umat Islam untuk menggunakan akal kita untuk memahami apakah itu ayat kauniyah, ayat-ayat yang terbentang di alam raya ini, atau ayat-ayat tanziliyah, ayat-ayat yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menggunakan akal dan fikir kita untuk memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, betapa banyak manusia yang tertipu, walaupun mereka tokoh, walaupun mereka bergelar kiai dan segala macamnya. Kalau mereka sudah menggunakan akalnya dan meletakkan wahyunya di bawah akalnya, maka mereka lah jadi orang-orang yang tersesat, tidak akan lagi mampu memahami kebenaran, walaupun kebenaran itu sudah nyata jelasnya. Lihat bagaimana perangnya orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, yang tidak punya kapasitas tentang ilmu agama, berani berbicara tentang agama. Fal'iyadzubillahi min dzalik. Maka hari ini kaum muslimin, fenomena apa yang kita lihat yang mengistihza kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bongkar aib-aib mereka sendiri di khalayak ramai. Allah petunjukkan kejahilannya, kebatilannya dan kebodohannya di muka umum. Kenapa? Karena mereka tidak memahami akal mereka itu untuk apa difungsikan.
Maka janganlah kita berbicara akal yang baik kecuali kita memahami Al-Quran. Permisalan-permisalan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, maka konsekuensi kita orang yang beriman, salah satu bukti syahadah persaksian kita anna Muhammadar Rasulullah adalah tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita beriman kepada Rasulullah SAW, apapun yang beliau kabarkan baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi, sami'na wa ata'na, kita terima dengan penuh kepasrahan dan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing akal kita kepada jalan kebenaran untuk memahami wahyunya, dan jauhkan kita dari kesesatan. Apapun bentuk logika kita yang terbatas, yang singkat ini, akal kita yang pendek ini tidak akan mampu menyingkap rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi di dunia ini dan apa yang akan terjadi, kecuali bimbingan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan para malaikat juga bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.